Saudara-saudari, inilah Indri hari Selasa Pekan Paskah yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai 35. Pada waktu itu orang banyak bertanya kepada Yesus, "Tanda apakah yang akan kau kerjakan, supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Leluhur kami telah makan manna di padang gurun, sebagaimana tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Sahut Yesus kepada mereka, "Sungguh, bukannya Musa yang memberikan roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberi kamu roti sejati dari surga. Sebab roti yang turun dari surga adalah roti dari Allah yang memberikan hidup kepada dunia." Kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Sahut Yesus kepada mereka, "Aku ini roti kehidupan. Barang siapa yang datang kepadaku tak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku tak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku, dalam Injil hari ini Yesus mewahyukan dirinya sebagai Sang Roti Hidup. Kata Yesus, "Aku ini roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku tak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadaku tak akan haus lagi." Sabda Yesus ini mengingatkan kita akan pemberian diri Yesus yang memuncak dalam sengsara dan wafatnya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan dengan kebangkitannya, Yesus membukakan bagi kita pintu kebangkitan dan hidup kekal, yakni hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pemberian diri Yesus inilah yang kita rayakan dalam Ekaristi, di mana kita berkesempatan menerima Sang Roti Hidup dalam rupa hosti kudus saat komuni. Saudara dan saudariku, menyambut Sang Roti Hidup itu menantang kita untuk menikmati hidup dalam kebersamaan, bahkan persatuan dengan Yesus. Sebab Ia sendiri bersabda, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Dalam kebersamaan dan kesatuan dengan Kristus itulah kita dikenyangkan dengan damai sejahteranya, sehingga kita tidak akan mudah lagi menjadi lapar dan haus akan hal-hal yang dikejar dan disasar oleh anak-anak dunia, seperti misalnya harta, uang, kedudukan, ataupun kuasa. Hal-hal duniawi ini memang dibutuhkan untuk hidup. Itu juga bisa menjadi tanda nyata berkat Tuhan. Namun, tidak pernah boleh menjadi hambatan bagi manusia untuk dekat dan menyatu dengan Tuhan. Tidak boleh menjadi hambatan bagi manusia untuk menjalin relasi yang makin hari makin akrab, makin mesra dengan Tuhan. Itu semua bukanlah tujuan hidup, melainkan sarana untuk mencapai hidup yang sesungguhnya, yakni hidup dalam kebersamaan dan kesatuan dengan Tuhan. Kerap orang memutarbalikkan ataupun tidak bisa membedakan mana yang menjadi sarana dan mana yang menjadi tujuan. Akibatnya, hal yang sesungguhnya adalah sarana dipandang bahkan dijadikan tujuan, dan yang sesungguhnya tujuan dipandang dan dijadikan sekedar sarana. Semoga dengan menyambut roti kehidupan, kita selamanya dekat dengan Tuhan dan menikmati hidup
yang bukan hanya sekedar bernafas dan bekerja, tetapi hidup dan kerja dalam kedamaian, dalam kasih, dalam sukacita, karena Sang Roti kehidupan ada bersama kita. Amin. Saudara dan saudariku, demikianlah INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Bersama saya Pastor Elvus Mali PR, Keuskupan Agung Makassar. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, juga seluruh aktivitas hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.